Assalamualaikum adik-adik kelas 5. Kalau kemarin kita udah belajar rangkuman tema 7 yang banyak banget itu peristiwa dalam kehidupan, kita lanjut yuk ke rangkuman tema 8, lingkungan sahabat kita. Keragaman di Indonesia sangatlah banyak. Contohnya, bahasa daerah, rumah adat, pakaian adat, kesenian daerah, dan juga makanan daerah. Keragaman ini selain memperkaya juga sangat mudah sekali menimbulkan perpecahan. Oleh karena itu, kita perlu mengembangkan sikap toleransi. Rumah Betang Uluk Palin merupakan salah satu cagar budaya di Indonesia. Terletak di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Panjangnya 268 meter dan tingginya 5-6 meter. Memiliki 53 bilik rumah. Dihuni lebih dari 500 jiwa atau sekitar 130 kepala keluarga. Berikut daftar upacara adat yang ada di Indonesia. Contohnya nih tradisi rasulan yang ada di buku ya, buku paket. Itu berasal dari Gunung Kidul, Yogyakarta. Ini adalah upacara yang dilakukan setelah panen. Usaha ekstraktif, yaitu mengambil sumber daya alam tanpa perlu mengolahnya terlebih dahulu. Jadi bisa langsung dijual nih, contohnya nelayan ya, bidang perikanan, terus pertambangan dan juga kayu. Ada beberapa usaha penanaman pada lahan sempit. Misalnya kita punya rumah tapi nggak ada halamannya, sementara kita pengen punya tanaman. Gimana caranya? Yang pertama, hidroponik, yaitu penanaman menggunakan media air, jadi memakai paralon yang diisi air, nih seperti gambar. Yang kedua, vertikultur, yaitu menempatkan media tanam dalam posisi vertikal, biasanya ditempelkan di dinding, digantung di dinding. Beberapa contoh tanaman pertanian, ada padi, jagung, tebu, singkong, sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. Tanaman perkebunan ini biasanya yang di daerah dingin, daerah pegunungan. Ada kopi, teh, cengkeh, dan lain-lain juga ya. Contohnya ini cuma contoh, jadi beberapa aja yang disebutin. Kegiatan ekonomi terbagi menjadi 3. Yang pertama, produksi, yaitu membuat atau mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Pelakunya disebut produsen. Yang kedua, distribusi, yaitu penyaluran barang dari produsen ke konsumen. Pelakunya disebut distributor. Yang ketiga adalah kegiatan konsumsi, yaitu kegiatan menggunakan, menghabiskan, atau memakai barang dan jasa. Pelakunya disebut konsumen. Jenis usaha masyarakat di Indonesia. Pertama, usaha di bidang pertanian. Ini ada persawahan dan perkebunan. Tadi contoh-contoh tanamannya udah disebutin ya di slide sebelumnya. Kedua, peternakan. Ada peternakan hewan besar, sapi, kuda, kerbau. Peternakan hewan kecil, kambing, biri-biri, babi, domba. Ada juga unggas, ayam, bebek, burung. Kemudian perikanan, ada perikanan air asin, itu di laut, ada ikan salmon, sarden, tuna, ada air tawar, mujair, mas, bawal, nila, ada juga air payau, contohnya ikan bandeng. Lanjutnya ada industri, industri kecil, ini biasanya di rumah ya, rumahan, industri sedang, kemudian ada industri besar, ini pabrik-pabrik. Berikutnya pertambangan, ada migas, minyak bumi dan gas, ada juga yang non-migas selain minyak bumi dan gas. Contohnya batu bara, emas, perak, nikel, timah, dan lain-lain. Perdagangan. Nah, yang perdagangan ini cuma 2, produsen dan distributor. Karena biasanya nih yang menjual itu mereka kan. Produsen itu dia bikin barang dan juga menjual. Sementara distributor hanya menjual aja. Contohnya kayak supermarket, warung, itu dia tidak membuat barangnya, tapi menjual. Sementara untuk jasa, mereka tidak menjual barang ya, tapi menjual tenaga atau keahliannya. Contohnya dokter, guru,
tukang potong rambut, tukang ojek, tukang beca. Nah, dia tidak menjual berupa barang. Bentuk usaha ekonomi di Indonesia. Yang pertama, usaha perorangan. Modalnya terbatas karena cuma dari satu orang. Keuntungan dan kerugiannya ya ditanggung sendiri. Kedua, ada firma, didirikan paling sedikit oleh 2 orang. Setiap anggota bertanggung jawab penuh atas resiko perusahaan. Mau untung mau rugi ya ditanggung bersama. 3, ada CV atau persekutuan komanditer. Pendirinya terdiri dari sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu pasif ini hanya sebagai investor, jadi dia tidak ikut menjalankan perusahaan. 4, ada perseroan terbatas atau PT. Modalnya berupa saham, jadi dijual di pasar saham. Nah, pemilik saham akan mendapat keuntungan yang disebut dividen. Kelima, ada badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Modalnya tentu saja berasal dari keuangan negara atau keuangan daerah. Terakhir, koperasi. Modalnya berasal dari simpanan anggota. Keuntungannya disebut SHU, sisa hasil usaha. Bentuk-bentuk koperasi yang berkembang di Indonesia. Pertama, ada koperasi konsumsi yang menjual barang-barang konsumsi, seperti barang-barang kebutuhan sehari-hari. Berikutnya, koperasi produksi, menjual bahan mentah atau barang setengah jadi. Contohnya dia menjual kedelai untuk para pengusaha tahu tempe. Ada lagi koperasi simpan pinjam, memberi pinjaman kredit kepada anggotanya, baik untuk modal usaha atau untuk membeli sesuatu, rumah misalnya, dan lain-lainnya ya, tergantung kebutuhan. Ada juga koperasi jasa, biasanya ini koperasi untuk angkutan umum, Kopaja contohnya. Terakhir, koperasi serba usaha. Ini adalah koperasi yang menjalankan banyak usahanya. Ada dia jual barang konsumsi, barang produksi juga dijual, simpan pinjam juga bisa. Manfaat air. Bagi manusia, air digunakan untuk minum, mandi, mencuci, pembangkit listrik, irigasi, transportasi, contohnya di Kalimantan, sungai-sungainya dipakai untuk transportasi dan juga untuk rekreasi. Bagi hewan digunakan untuk minum, mandi, dan tempat hidup. Sementara bagi tumbuhan dipakai untuk tumbuh, pelarut zat hara, dan tempat hidup. Pada dasarnya jumlah air di bumi itu tetap, hanya wujud dan tempatnya yang berubah. Berikut ini adalah gambar siklus air. Jadi pada awalnya nih, mula-mula air akan menguap karena terkena panas matahari, baik air yang ada di dalam tumbuhan, ada juga yang di laut, danau, sungai, atau yang di daratan itu menguap. Uap air berkumpul membentuk awan. Awan-awan ini karena di atas suhunya dingin, nanti uap airnya akan berubah menjadi titik-titik air. Kemudian titik-titik ini kalau sudah tidak kuat lagi bertahan di atas, akan turun menjadi hujan. Bentuknya air. Karena saking dinginnya ada juga yang turun menjadi salju. Kemudian air yang turun, ada yang ke dalam tanah masuk terserap menjadi air tanah yang akhirnya menjadi air sumur yang kita konsumsi sehari-hari. Ada juga air yang masuk ke dalam tumbuh-tumbuhan terserap oleh akar pohon. Ada juga yang jatuh ke sungai. Ini nanti lama-kelamaan juga akan mengalir dan bermuara di laut. Begitu seterusnya. Kecuali ada beberapa hal nih yang mengganggu siklus air. Contohnya, penumpukan sampah. Sampah yang di sungai itu akan menutup sungai. Jadi ketika kena panas matahari, airnya nggak bisa menguap ke atas. Penebangan pohon di hutan. Karena tidak ada pohon yang menyerap air hujan sehingga airnya akan turun ke dataran rendah, menyebabkan dataran rendah menjadi banjir. Nah, di perkotaan ini banyak sekali tanah-tanah yang tertutup aspal atau bangunan. Ini juga menyebabkan air tidak bisa meresap ke dalam tanah. Ciri air bersih secara fisik. 1, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa. Syarat kimiawinya,
Yang pertama, tidak beracun, cukup yodium, dan memiliki pH antara 6,5 sampai 9,2. Syarat mikrobiologi yaitu tidak mengandung kuman-kuman penyakit seperti disentri, kolera, dan juga tipes. Hari Air Sedunia diperingati setiap tanggal 22 Maret. Cara mengatasi krisis air bisa dengan cara menghemat air, membuat daerah resapan, dan menanam pepohonan. Permainan dingklik oklek-aklik dari Jawa Tengah, kalau perepet jengkol dari Jawa Barat. Lagu Air Terjun dan Kampungku ciptaan Pak Ate Mahmud. Tangga nada diatonis terbagi menjadi dua. Ada diatonis mayor yang bersifat riang, bersemangat, diawali dan diakhiri dengan nada do. Intervalnya 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Ada juga diatonis minor, sifatnya sedih, tidak bersemangat, diawali dan diakhiri nada la. Intervalnya 1 setengah, 1, 1 setengah, 1. Contohnya nih lagu syukur, mengheningkan cipta, satu nusa satu bangsa, masih banyak yang lainnya ya, silakan dicari sendiri. Pola lantai yaitu garis imajiner yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari. Pola lantai ada yang lurus, ada yang melengkung. Yang lurus terbagi menjadi horizontal, vertikal, diagonal, ada yang segi 4, segi 5, segi 3, dan lain-lain. Sementara yang melengkung ada yang setengah lingkaran, lingkaran, atau juga membentuk angka 8. Sekian rangkuman tema 8. Sampai jumpa lagi di rangkuman tema 9. Selamat belajar. Oh ya, yang belum subscribe, ayo dong buruan di subscribe. Bunyikan juga loncengnya ya untuk tahu info terupdate dari channel ini. Terima kasih.